Waduh, sorry nih teman-teman. Buat tadi yang udah gabung, kita keputus. Ya, tapi hari ini kita akan belajar dari project untuk belajar trading, cara trading yang simple tapi cuan. Mohon maaf sekali lagi teman-teman yang tadi udah gabung ya, selamat datang kembali. Kita hari ini mau belajar cara trading dan kita langsung aja accept project. Accept. Oke, Oke. halo halo, Halo ya, selamat malam project. malam. Sorry Sorry tadi tadi koneksi keputus. saya apa koneksi itu ya? Saya juga kurang ngerti. Oke oke. Salam kenal project, nama saya Hiskia. Dan kita sekali lagi perkenalkan juga RDK Elite Sekuritas, juga mungkin ada beberapa teman-teman yang datang karena followernya project juga. Ya, jadi RDK ini udah berdiri dari tahun 89, bro. Ya, jadi Oke, mantap. udah cukup tua juga, dan bukan cuma tua ya, tapi mungkin berpengalaman gitu ya. Bahasanya lebih enak ya. Berpengalaman di dunia pasar modal Indonesia. Oke. Sekali lagi teman-teman, Project adalah seorang technical analyst dan seorang mentor dari akun Instagram bernama Sahamologi. Sahamologi. Ya, Ya, benar. thank you nih Project untuk waktunya malam hari ini. Kita mau belajar nih tips and trick dari trading dari Project nih. Tapi sebelum mulai, Siap. boleh nggak bro ceritakan dikit tentang sahamologi? Apa sih sahamologi tuh? Oke, terima kasih. Pertama, Project pengen perkenalan diri dulu deh ya buat Siap. teman-teman followers dari RDK RDK. Sekuritas. Ya, perkenalkan nama saya Project. Saya itu mentor di Sahamologi. Sahamologi itu apa sih? Sahamologi itu kanal edukasi saham ya. Karena awalnya kan yang namanya orang belajar investasi saham itu kan pasti berkomunitas-komunitas. Nah, salah satunya kita membentuk komunitas sahamologi. Di situ juga kita ada edukasi, terus juga kita ada aplikasi ya untuk mempermudah teman-teman screening dan sejenisnya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi Oke, emang basicnya sih kita awalnya sih kita bergeraknya jadi komunitas gitu loh, siap, gitu. siap. Oke, jadi sebuah komunitas untuk screening saham, untuk cara lihat-lihat potensi saham yang menarik gitu ya, bro ya. Bisa. Bisa, dan juga Karena kan gini, banyak orang kan yang investasi saham tuh kan bingung kan, oh kita harus ikut mana nih, harus ikut mana dan segala macam. Nah di sini kita memberikan edukasi sebagai mentoring siap. juga biar teman-teman tuh di pasar modal setidaknya nggak rugi-rugi banget lah, apalagi kondisi market kayak sekarang gitu. Betul. Siap, siap. Oke. Benar. Jadi bisa belajar banyak nih dari sahamologi juga. Buat teman-teman nih yang belum tahu sahamologi, bisa langsung aja klik di bawah ya, cari akun Instagram bernama Sahamologi. Di situ ada banyak sekali konten-konten edukatif yang bisa kita pakai untuk belajar. Nah, bro tadi juga udah sempat ngobrol sedikit tentang market yang sulit kayak gini ya. Hari ini kita IHSG ditutup minus 2,28, dan kayaknya Mm-mm. asing juga masih exit bertahap ya bro ya. Di hari ini aja foreign net sale-nya itu 572 bio gitu, 572 miliar gitu ya. Jadi di market-market yang sulit seperti ini, pernah nggak bro ngalamin yang model-model kayak gini juga? Dan biasanya kalau di uh, apa market yang susah kayak gini, trading style apa nih yang biasanya Project pakai? Silakan bro. Nah, kebetulan kalau dibilang pengalaman sih, alhamdulillah adalah sedikit pengalaman karena Siap, project awal trading itu di 2017, jadi sempat ngalamin beberapa kali IHSG tertekan ya. Sebenarnya sih kalau melihat IHSG hari ini ya, yang clear kalau memang dia mendeklar kalau kita itu downtrend itu sih lebih lebih clear ya, lebih enak justru. siap, Kenapa? Karena kalau teman-teman pernah mengalami trading atau investasi di 2018, 2019, market itu cenderung bergerak sideways. Justru siap. yang sulit itu ketika market bergerak sideways. Kenapa? Yang Hmm. namanya sideways itu adalah kondisi ketika ragu-ragu ya. Jadi sideways itu mencerminkan keraguan ya
mereka mau naik atau berbalik arah gitu loh. Jadi dibilang kondisi IHSG downtrend seperti ini, sebenarnya gimana untuk menghadapinya? Sebenarnya kalau dari Project sendiri, kebetulan banget memang di pekan ini karena asing terlalu banyak keluar, kebetulan banget kalau Project pribadi sih memang nggak terlalu punya banyak barang ya. Dan terakhir tadi sih Project baru cut loss friend ya, terakhir cuma megang friend doang, kemarin sempat spekulasi di 84 karena tadi ngeliat ISG, oh kayaknya kurang ini, terus juga friend tadi masih oke lah untuk di sell on string, ya udah sell on string dulu sampai memang menunggu ISG clear gitu. Jadi kalau dibilang hal apa sih yang teknik apa sih yang menarik untuk kondisi saat ini, justru sih menurut Project teknik apapun akan sulit untuk mengidentifikasi kondisi seperti ini ya. Tinggal lebih kondisi saat ini sih lebih ambil sikap defensif ya, dalam artian ketika misalkan oke, kita tahu IHSG downtrend, berarti kan yang namanya IHSG itu kan benchmark dari beberapa saham yang besar gitu kan. Sehingga kalau kita bicara IHSG downtrend, kita sebisa mungkin untuk menghindari terlebih dahulu ya. Karena memang sudah jelas gitu loh, IHSG sudah downtrend, kita hindarin terlebih dahulu. Hindarinya tunggu sampai kapan? Tunggu minimal IHSG-nya kembali bermain mendekati MA20. Ya, jadi simpelnya kita analisa IHSG-nya dulu, ya jadi jangan terlalu fokus terhadap saham-sahamnya. Kenapa? Karena mau nggak mau akan ketarik gitu loh sama IHSG. Ya walaupun kita bisa bertransaksi di saham-saham mungkin lapis legit ya, istilahnya Project lapis legit, cuman tetap ketika teman-teman bertransaksi di saham lapis legit itu mereka bergerak suka-suka banget gitu. Jadi kalau ketika teman-teman bergerak ketika suatu saham bergerak suka-suka bandar banget ya, jadi teman-teman metode yang perlu disiapin itu juga beda gitu loh, mungkin seperti tape reading dan sejenisnya. Cuman saran Project sih buat teman-teman yang masih pemula atau yang masih baru ya, saran Project sih lebih baik wait and see dulu ya, wait and see dulu, minimal IHSG kita mendekati EMA 7 lah, karena kan kalau sekarang itu EMA 7-nya masih di 6850. Jadi memang hari ini itu IHSG kita terakselerasi downtrend ya, terakselerasi downtrend minor, jadi kita tinggal tunggu dia mampu breakdown atau enggak di 6500-nya gitu. Siap. Oke. Jadi memang di market seperti sekarang kayak gini, memang sebetulnya semua teknik sulit gitu ya, mau teknik apakah itu kita swing trading, apakah itu kita mau scalping, day trading, semuanya kayaknya banyak kemungkinan untuk cut loss nih ya bro ya. Nah jadi di saat-saat kayak gini, tadi Project aku ngedengar tentang orang-orang yang baru mulai atau pemula lebih baik untuk wait and see dulu, artinya jangan masuk di jangan beli banyak barang dulu karena memang beberapa waktu ke depan masih akan diproyeksikan masih akan turun terus gitu ya bro ya. Benar. Sebenarnya sih balik lagi ya, ketika teman-teman yang baru masuk di pasar modal ini, kalau memang strategi atau tujuan investasinya untuk invest ya, sebenarnya ada kesempatan untuk beli juga sih di kondisi seperti ini ya, kecuali tapi dengan catatan teman-teman harus trading style-nya itu lebih ke dollar cost average atau growth investing ya. Jadi growth investing itu kita bicara cari saham yang memang secara fundamental kuat, secara fundamental dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun terus tumbuh gitu loh. Berarti kan ketika kita tahu perusahaan itu tumbuh, berarti mereka terus inovasi, mereka terus cetak laba, mereka terus kerja keras, mereka terus begadang gitu loh, lembur gitu kan, yang membuat perusahaan tersebut kan untung. Nah itu ketika teman-teman bicara perusahaan growth itu, kondisi merah inilah justru time to buy ya. Tapi dengan catatan bukan trading ya, bukan trading. Kita bicara growth investing mungkin minimal 5 tahun lah, 3 sampai 5 tahun ke depan. Jadi ketika teman-teman yang memang basicnya investasi bukan trading ya, kondisi merah ini justru hal yang sangat ditunggu. Karena kapan lagi dapat BCA di bawah 7.000, ini juga BCA kan baru break
breakdown 7.000, jadi ya tinggal cicil-cicil beli aja gitu. Iya, Jadi ya iya, balik iya. lagi tergantung tujuan investasi teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang memang tujuannya untuk investasi, justru sekarang-sekarang ini apa namanya blue chip yang sudah breakdown dari supportnya itu bisa dimulai dicicil beli. Dan saran project itu bagaimana? Apakah langsung beli banyak di satu harga atau tetap dicicil? Maksudnya dalam arti 7.000, habis itu nanti turun lagi kan 6.800 beli lagi atau bagaimana project? Oke, kalau misalkan teman-teman apa namanya tadi dollar cost average ya, Iya, kalau project sih sering memberikan arahan gini. Yang namanya kita investasi itu kan basicnya sama aja kayak nabung ya. Kalau kalau siap. biasanya mungkin nabung itu kan adalah kondisi di mana ketika teman-teman dapat income disisihkan gitu kan. Nah, ketika teman-teman dapat income disisihkan berarti kan kita nggak bicara seberapa besar harus kita beli ya. Jadi ketika teman-teman dapat income at any price at any time teman-teman bisa beli gitu loh. Cuman kalau misalkan teman-teman kondisinya misalkan oke, gue masih belum punya arah nih, misalkan ada nyangkut juga nih, misalkan nyangkutnya di BCA, oke deh. Iya. Apakah ketika turun langsung average gitu? Oke deh, gue pengen investasi aja deh gitu. Apakah gue average sekarang langsung lamsam atau nyicil-nyicil? Saran gue sih tetap nyicil-nyicil dulu ya, karena Siap. ketika harga saham turun, teman-teman beli lamsam ya masih beresiko besar untuk terkena resiko lah intinya gitu. Cuman balik lagi ya, ketika saran project sih apalagi buat teman-teman yang masih baru, mungkin yang masih baru mulai investasi saham, sebenarnya sisihin aja gitu, uang berapapun beli. Apalagi kondisi kayak gini, misalkan, oh income saya misalkan 5 juta gitu loh, ada kesempatan 1 juta untuk investasi, ya udah langsung beli aja investasi BCA sekarang, ya. Hmm. Ntar bulan depan dapat income lagi, BCA misalkan di 6.800 beli lagi gitu. Karena kan dollar cost Hmm. average teman-teman harus bertahap gitu kan. Nah, Hmm. cuman kalau tadi balik lagi kalau misalkan sudah punya porto, kebetulan nyangkut, apakah langsung beli lamsam atau tidak? Saran project sih jangan ya, tetap average Hmm. pelan-pelan, mungkin Siap. di sini bisa masuk 5% terlebih dahulu dari Siap. total alokasi ya. Misalkan dana Hmm. teman-teman 100 juta, total alokasi 100 juta, ya mungkin masuk 5 juta dulu, 5 juta dulu, Hmm. sampai nanti ketemu bottomnya. Paling Siap. nggak sih bottomnya di pertengahan Juli lah, nggak lama-lama banget kok IHSG kita. Karena memang Oke. kondisi saat ini kita masih nunggu global ya, keseret global banget. Jadi wajar lah untuk turun terlebih dahulu gitu. Oke. Nah, project ini kita ngomongin buat teman-teman yang baru mulai masuk saham ya. Dan tadi project juga sarankan untuk cicil beli apa saham, lalu masuk bertahap sedikit-sedikit 5 juta dulu atau 5% ya, maaf, 5% dulu, jadi 100 juta 5 juta dulu gitu ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang baru mulai mungkin pada bingung juga nih project sektor apa, dan dari sektor tersebut saham yang seperti apa. Nah, ada saran nggak project buat kita nentuin nih saham apa yang layak untuk dicicil beli terus gitu? Apakah dari saham consumer, apakah dari saham coal, apa dari saham banking, dan dari sektor-sektor seperti itu, pilihan project tuh yang fundamentalnya seperti apa, atau ada ciri khusus nggak yang bisa dipakai untuk kita nyicil beli atau nabung saham? Oke, kalau kita bicara nabung saham, tetap kita cari yang tadi ya, defensif. Defensif dalam Siap. artian kita cari saham yang memang benar-benar cetak growth. Nah, Oke. kebetulan memang saham-saham yang biasa cetak growth ini lebih banyak di sektor perbankan dan juga sektor konsumer. Ya, cuman balik lagi, kalau sektor perbankan ini karena kondisi saat ini apa namanya ekonomi global lagi kurang bagus, mereka yang kena dampak duluan, Duluan. paling duluan kena dampak, ya, karena memang mereka yang menggerakkan IHSG. Jadi dibilang pilihannya apa? Pilihannya kalau project sih tetap pilihan yang defensif, lebih ke sektor konsumer atau sektor perbankan. Nah, Hmm. untuk perbankannya sendiri tadi ya teman-teman sebenarnya nggak perlu takut untuk investasi di sektor perbankan ini. Kenapa? Karena ketika market merah, downtrend dan sejenisnya pun mereka memang yang pertama kali duluan turun dan mereka juga yang pertama kali duluan naik. Ya, Siap. karena ketika
ketika kebijakan diambil sama pemerintah Indonesia, misalkan contoh kayak kondisi sekarang kan inflasi lagi tinggi, terus juga inflasi di luar juga lagi tinggi-tingginya, mereka pada naikin suku bunga, The Fed terutama ya. Ketika Indonesia intervensi, pasti kan yang paling pertama intervensi kan kebijakan moneter dulu nih, naikin suku bunga juga. Oke deh, kita harus naikin suku bunga juga nih, biar gap antara inflasi sama suku bunga nggak jauh-jauh banget. Nah, biasanya ketika suku bunga naik kan itu juga akan terdampak positif terhadap perbankan ya. Ketika suku bunga naik, berarti kan bunga pinjaman juga naik, ya bunga simpanan juga naik gitu loh. Jadi untuk mereka mendapatkan income itu potensial lebih besar. Jadi balik lagi, sektor mana sih yang bagus untuk kondisi sekarang ya? Finance yang lebih defensif ya, dibilang lebih bagus nggak juga, cuman finance yang lebih defensif. Nah untuk teman-teman yang trading ya, yang biasa nyuri-nyuri lah ya gitu ya. Kalau project sendiri sih lagi pantau lebih ke subsektor konstruksi ya. Saham-saham konstruksi nih. Saham-saham konstruksi ini menurut proyeksi udah cukup bottom ya, walaupun belum dibilang uptrend, tapi sudah cukup bottom, terutama yang project pantau banget Waskita ya. Karena sektor konstruksi ini kan sektor pemerintah yang kita tahu juga mereka pemerintah sekarang kan lagi pro banget konstruksi. Terus juga kita tahu juga kemarin habis tax amnesty, terus juga BUMN habis bagi dividen juga ya, jadi harusnya sih ada potensi sektor ini bisa menguat ya. Kita tinggal lihat nih seberapa sukses nanti right isunya. Jadi patokannya itu right isunya ya. Jadi right issue itu kan dia menerbitkan saham kembali ya, mungkin tujuannya mungkin buat modal kerja ya. Kita lihat nanti itu prospektusnya apa modal kerja apa bagi bayar utang. Kalau Waskita kan udah bayar utang nih kemarin prospektusnya ya. Jadi kalau proyek pribadi sih lagi pantau Waskita ya buat di koleksi lah. Tapi jangan langsung beli banyak ya karena kan trennya belum terbentuk juga gitu. Nah jadi pas banget nih ngomongin tentang tren ya. Boleh nggak Project? Tadi kan kita ngomongin tadi buat teman-teman yang baru mulai. Sekarang kita ngomongin buat teman-teman yang mungkin udah mulai trading. Dan sekarang kita lagi ngalamin banyak cut loss juga di market yang kondisinya seperti sekarang gitu. Nah, boleh kulik dikit nggak kenapa Project milih saham konstruksi dan tepatnya tadi udah disebutkan Waskita. Disclaimer nih besok bukan berarti ngomongin Waskita besok nanti hari Selasa besok ngajar kanan gitu. Nah itu boleh tahu nggak kenapa Project milihnya di saham yang konstruksi gitu, bukan yang di sekali lagi di consumer yang kayak defensif yang seperti kayak Unilever atau Mayora misalnya. Oke, kalau kenapa sih Project lebih milihnya konstruksi ya? Pertama, kita kan tahu kalau market itu kan bergeraknya dinamis ya, gantian gitu, lebih ke gantian sih kalau menurut Project ya. Karena kan di 2020 kita tahu saham-saham apa namanya healthcare gitu kan. Di 2021 bank digital, di 2022 pertambangan. Nah, kalau menurut Project sih kenapa shiftingnya ke konstruksi tadi ya? Pemilihannya kenapa? Karena tadi tax amnesty dan juga sektor yang belum jalan satu-satunya ini gitu. Sektor yang belum jalan tuh properti sama konstruksi, itu yang masih bertahan banget ya. Menurut Project sih kalau properti itu bertahan, tapi sebenarnya perusahaannya tetap jalan gitu loh. Penjualan rumah tuh tetap bagus gitu loh. Cuman balik lagi, kenapa nggak konsumer? Kenapa ini? Karena balik lagi ya, kalau konsumer itu kan lebih ke defensif ya. Plus juga kemarin pas IHSG bergerak sideways, mereka udah jalan nih gitu. Jadi pemilihannya kenapa sih konstruksi yang Project pilih? Pertama karena memang belum jalan ya, plus juga dibilang downtrend, mereka sudah lama downtrend. Ketika IHSG downtrend mereka bertahan ya. Kalau Project lihat juga kalau teman-teman lihat secara moving average, walaupun dia masih bergerak sideways, tapi secara moving average-nya mulai bergerak naik gitu, naik perlahan gitu. Jadi menurut proyeksi konstruksi cukup menarik dipantau ya. Cuman balik lagi disclaimer, teman-teman perlu tahu support resistance di mana. Kalau memang supportnya dijebol
dia melanjutkan penurunan, ya teman-teman bisa melakukan aksi stop loss gitu. Jadi kalau boleh dirangkum, kenapa pilih konstruksi, karena memang udah bottom aja, udah ketemu bottomnya project ya. Jadi daripada kita cari saham yang bisa kita lanjut turun, mendingan kita udah cari yang udah di bawah sekalian gitu ya. Kita udah ambil yang udah benar-benar murah, secara valuasi juga udah murah gitu, dan kita tinggal kawal aja. Tadi Project ngomong tentang MA nih, moving average. Boleh ceritain dikit nggak gimana cara trading menggunakan moving average? Tadi Project sempat ngomong tentang MA5, MA9. Kalau misalnya teman-teman yang baru mau mulai trading, apakah ini cara yang Project bisa rekomendasiin buat kita trading simple tapi cuan? Oke. Untuk trading simple tapi cuan, memang kalau project pribadi memang lebih sering menggunakan MA ya untuk modern teknikal ya, karena kan yang namanya teknikal itu ada beberapa metode ya, ada metode klasik, metode modern. Kalau untuk modern, project lebih merekomendasikan memang moving average. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu kayak MACD, terus beberapa kayak oscillator, awesome oscillator itu basicnya memang tetap MACD. Nah, kenapa sih Project pilih MA tadi ya, lebih simple? Simpelnya kenapa? Karena kita cuman kita bilang ketika harga bergerak di bawah MA itu downtrend, harga bergerak di atas MA itu uptrend ya. Cuman kelemahan MA ini ya, ketika marketnya sideways akan sering terjadi yang namanya false signal. Ya, nah untuk ketika di kondisi banyak false signal ini, teman-teman perlu pendekatan klasik, yaitu support resisten ya. Jadi ketika terjadi false signal, teman-teman tentukan support resistennya di mana. Nah, untuk MA-nya sendiri, saran Project MA berapa sih yang bagus untuk digunakan? Untuk MA sendiri itu bergantung dengan tren yang teman-teman lihat ya, atau tren yang teman-teman observasi ya. Kalau kita bicara tren besar ya, kita tentu gunakan MA 200 ya, karena 200 itu mencerminkan kurang lebih hampir setahun ya pergerakan saham. Nah, untuk intermediate teman-teman bisa menggunakan 50 atau 100. Untuk minornya teman-teman gunakan 20. Kalau project pribadi lebih sering menggunakan MA 20, itu lebih simple, lebih standar, dan mencerminkan pergerakan selama 1 bulan. Gitu. Jadi kita bisa bicara, oh saham ini secara minor atau secara bulanan dia bergerak di atas atau di bawah gitu. Nah, untuk teman-teman yang sering ingin berspekulasi atau ingin lebih merasa aman, teman-teman bisa menggunakan 2 MA ya. Tadi MA 20, satunya lagi MA intraday kalau Project bilangnya, yaitu MA 7. Banyak yang menggunakan MA 5, tapi kalau Project sendiri karena suka ngulik trading system, Project lebih suka MA 7 ya, karena secara observasi Project, secara evaluasi Project, MA 7 itu lebih aman dari false signal ya. MA 5 itu sangat rentan, tapi basicnya MA 7 dan MA 5 itu mencerminkan 1 minggu transaksi ya, jadi memang untuk intraday banget. Untuk teman-teman misalkan, oh mau early trend atau mau spekulasi buy, nah itu gunakan MA 7. Nah, tadi ada MA 7, ada MA 20, teman-teman bisa gunakan MA 7 untuk spekulatif, MA 20 untuk mengkonfirmasi. Kalau ketika dia golden cross, jadi MA 7 cross MA 20 itu untuk tambahan ya, untuk lebih laggingnya. Jadi signalnya ada tiga calling nih. Calling pertama breakout ya, atau break ke atas MA 7 ya. Signal keduanya break ke atas MA 20. Signal ketiganya break ke atas MA 7, break ke atas MA 20. Jadi ada 3 panggilan signal gitu. Nah, untuk jualnya teman-teman bisa menggunakan MA 7 untuk early signal buat jual, bisa menggunakan MA 20. Nah, tapi balik lagi ya, yang namanya modern technical ini, terutama MA, mereka akan lemah ketika menemukan tren yang sideways ya. Ketika teman-teman sudah sekali fail, teman-teman harus menggunakan metode support resisten untuk mengetahui sideways-nya tuh range-nya di mana gitu. Jadi ketika selama masih berada di range sideways tersebut, ketika terjadi breakout atau breakdown, ketika terjadi breakout atau golden cross, teman-teman bisa
apa namanya tidak menggunakan signal tersebut ya, gitu. Oke, oke. Simpelnya sih gitu. Simpelnya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru belajar trading, mungkin bisa cobain ya teknik pakai moving average ya. Tadi udah dibilangin daripada pakai MA5, mendingan pakai MA7. Dan buat saham-saham yang teman-teman udah pantau, udah tahu juga kisahnya seperti apa, perusahaannya seperti apa, bisa dilihat tuh MA-nya apakah di MA7-nya itu dia udah break ke atas, dalam arti ini waktu MA moving average ini candlenya bisa ke atas, nembus ke atas, itu tadi konfirmasi pertama ya Bro Jack ya. Dan Iya, konfirmasi early kedua trend kita ya uh, signal yang early trend. awal. Early trend. Hmm. Jadi kalau misalnya dia break ke atas kayak gitu, ada MA dan habis itu candlenya ke atas, apakah itu signal untuk beli atau bukan, Bro Jack? Kalau early signal itu teman-teman bisa beli, tapi tetap kondisi belinya bertahap ya, nggak tiba-tiba langsung Bertahap. jepret early signal langsung beli, jangan, tetap bertahap karena tadi ya konfirmasinya ada 3, early trend, MA20, golden cross, gitu. Ketika terjadi golden cross, ketika sudah terjadi 3 ini pun tetap teman-teman harus pantau pergerakan volumenya karena kan volume mengkonfirmasi trend, gitu. Jadi balik lagi ketika early trend ya teman-teman bisa untuk spekulatif ya, bisa juga untuk mungkin intraday ya. Jadi yang early trend itu juga bisa dikatakan dead cat bounce ya. Jadi ketika saham turun drastis pun ketika dia pertama kali break MA7 itu bisa teman-teman gunakan untuk signal intraday ya. Jadi misalkan teman-teman pengen cuan mungkin 1-2% doang gitu bisa. Menarik nih. Jadi ini bisa dipakai MA7 ini dipakai juga untuk teknik untuk bisa day trading ya, scalping ya, yang artinya Benar. kita beli dalam satu hari yang sama dan jual di satu hari yang sama, itu bisa dipakai untuk teknik day trading seperti itu. Menggunakan MA7 sekali lagi ya, Bro Jack ya. Iya, benar banget. Oke. Lalu setelah MA7 tadi MA20, MA20-nya itu dalam arti kalau udah break MA7, lalu break lagi, sekali lagi MA20, dalam arti Benar. pergerakan 20 hari terakhir itu konfirmasi kedua, dan itu di situ apakah kita nambah porsi atau justru jualan, Project? Nambah porsi, bisa nambah porsi. Ketika break MA20 bisa menambah porsi, ketika dia sudah golden cross, baru kita mulai naikin stop loss. Karena kan tadi kan kita spekulatif, MA20 di break kita beli lagi, otomatis kan average-nya kan bergerak ke atas gitu kan. Siap. Bergerak ke atas, nah ketika sudah dia golden cross, MA7-nya break MA20, kita baru tentuin stop loss baru gitu loh. Karena ketika break MA20 kan stop loss-nya otomatis kita melihat nih, oh oke, di support terakhirnya di mana, kita hitung resiko, atau misalkan, oh candle terakhirnya low-nya di berapa, nah ketika dia sudah golden cross, kita bisa naikin stop loss-nya. Either stop loss-nya bisa pakai average buy, atau bisa dengan kondisi-kondisi menyesuaikan aja gitu. Oke. Nah, begitu juga sebaliknya kalau kita berarti cara nentuin titik jualnya kayak gimana nih, Bro Jack? Apakah juga pakai MA7 waktu dia bergerak break MA7 ke bawah, atau pakai target price, atau bagaimana, Bro Jack? Nah, untuk penjualan juga MA7 itu sebagai early signalnya. Jadi kita bicara, oke, dia break MA7 berarti tren mulai tertahan ya. Siap. Apakah berlanjut atau tidak, kita tunggu dulu ya. Ketika teman-teman misalkan, oke, udah ngerasa cukup, bisa take profit sebagian. Bisa take profit sebagian, minimal 30% nih. Bisa take profit sebagian, nanti kalau misalkan dia MA7 di breakout lagi ke atas, boleh beli lagi ya, nambah otomatis kan. Jadi average-nya naik lagi, stop loss-nya naik lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan dia breakdown MA20 itu sebagai titik terakhir untuk sell semua gitu. At least ketika teman-teman sudah jual di MA7 tadi, teman-teman minimal sudah mendapatkan margin yang cukup lah ketimbang langsung jual di MA20 gitu. Berarti bisa dibilang kita selalu beli bertahap dan jual juga bertahap gitu ya. Waktu konfirmasi early trend, break MA7 ke atas, itu beli setengah, lalu MA20 di break lagi ke atas, beli setengahnya lagi. Begitu juga kalau turun,
MA7 di break ke bawah itu jual setengah, dan MA20 di break lagi itu jual semuanya. Benar nggak, Bro Jack? Benar. Jadi memang kan teknik MA ini kan kita pelajarin di metode trend following kan. Namanya aja Siap. trend following. Jadi kita memang harus benar-benar mengkonfirmasi tren itu terbentuk atau tren itu patah gitu. Jadi kita nggak bisa cuman berharap kita jual tertinggi, beli terbawah, itu nggak bisa. Nah, Siap. beda cerita dengan mungkin teman-teman kalau sudah mungkin sudah biasa trend following, mau naik level ke swing trading, mungkin kita bisa bicara per swing ya. Karena kan yang namanya uptrend itu bisa beberapa swing. Ketika trend following itu bisa beberapa swing ya. Selama dia nggak break MA20, biasanya kan sering uji lagi, naik lagi, uji lagi, naik lagi, sampai dia Betul. benar-benar patah MA20 gitu loh. Iya. Jadi kayak contoh kalau misalnya yang trennya kuat itu yang terakhir kan ICBP ya kalau nggak salah. Nah ICBP itu dia sudah, nih kalau project lihatin ya, Siap. ICBP itu dari awal awal break itu dia terus menguat menguat. Ini ada early signal jual dulu, dia break lagi, oke, boleh boleh tambah lagi. Di sini sempat uji coba MA20, dia naik lagi gitu. Nah jadi ini kan selama trend following ini ya kita masih hold nih. Mungkin Siap. jual sebagian, beli lagi, jual sebagian, beli lagi. Kayak gitu aja terus. Jadi jangan ketika kita jual sebagian 30%, berarti kan 70% lagi masih di bawah. Jadi average kita tuh ketika kita average up, masih bobotnya masih di bawah gitu loh. Nah, beda cerita kalau swing. Kalau swing kita bisa manfaatin satu swing ini beli, di sini jual dulu, beli, sini jual dulu, beli, sini jual dulu, kayak gitu. Itu kalau kita bicara Oke. swing trading. Cuman memang swing trading itu lebih tingkat false-nya lebih tinggi. Jadi sih memang lebih, walaupun kedorongannya kayaknya lebih hebat, lebih apa. Cuman balik lagi ya, ilmu itu semakin advance justru potensi cuannya makin kecil ya. Kalau kita bicara orang-orang intraday trading itu mereka hanya berharap 1-2% aja gitu. Cuman quantity tradingnya banyak gitu loh. Sehari bisa transaksi 5 saham, bisa bisa mungkin temen tuh ada yang sampai 10 saham gitu kan. Nah itu memang dibutuhkan Wow. jam terbang dan sejenisnya gitu. Cuman balik lagi, saran project sih nggak usah terlalu mikir muluk-muluk kayak gitu. Pakai trend follow ini udah cukup cuan kok. Udah cuan banget menurut project sih. Jadi jangan gampang tergiur sama hal-hal yang membutuhkan pengalaman ya. Mungkin perlahan bisa ke arah sana. Cuman jangan terlalu ngarep ketika teman-teman baru, misalkan teman-teman angkatan corona 2020 kemarin baru transaksi gitu kan, langsung pengen, oh gue gimana caranya pengen jago di trading, gue pengen resign nih, pengen apa namanya trading for living. Jangan ya, karena ketika teman-teman berpikir ingin trading for living ya teman-teman baru mengalami market uptrend, belum mengalami market sideways, market downtrend. Ketika teman-teman sudah mengalami market sideways, market downtrend, dan masih survive, nah baru teman-teman mungkin bisa trading for living gitu. Oke, oke. Tadi bagus banget teman-teman. Kita belajar jangan pengennya beli di harga paling rendah, jual di harga paling tinggi, karena justru itu yang bikin kita jadinya malah jadi boncos ya. Apakah karena Iya. kita nggak beli-beli, atau kita nggak jual-jual sampai kita cut loss, atau kita nggak beli-beli sampai akhirnya beli di harga yang tinggi juga gitu. Nah, karena banyak nih beberapa teman saya juga seperti itu, Bro Jack. Ada yang pengennya, wah, tunggu rendah banget, akhirnya nggak beli-beli dan ketinggalan harga gitu. Ada juga yang udah punya harga bawah, waduh pengennya dijual di harga paling tinggi, paling 690, 700 boleh nggak? 700 aja ya, 700 aja ya. Akhirnya mau sampai ke bawah banget gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang nonton hari ini, uh, justru cukup pakai trading, apa namanya, Trend trading following. yang simple aja pakai moving average. Ternyata itu bisa menghasilkan cuan yang cukup lumayan ya, Project ya. Project, Benar. kalau aku mau nanya, mau perdalam lagi soal intraday trading tadi, Project sempat ngobrol intraday trading pakai MA7 gitu ya. Gimana cara kita nentuin titik entry dan titik exitnya, Project? Apakah kita tetap perlu
pakai support klasik dan resist klasik, atau juga pakai apa namanya moving average di dalam minute apa namanya chart per menit gitu ya, atau gimana project caranya? Oke, kalau kita bicara intraday trading, kan tadi Project sempat mention bisa menggunakan EMA 7 ya. Ingat ya, Siap. eksponensial ya, bukan moving average aja gitu. Exponential moving average ini yang 7 itu memang bisa menjadi signal untuk teman-teman intraday. Cuman tetap ya, ketika teman-teman intraday trading, titik beli, titik jualnya pun kondisinya beda dengan trend following tadi yang sempat Project mention ya. Karena ketika teman-teman intraday, chart yang teman-teman gunakan pun bukan chart daily. Tadi kalau Masnya bilang kan chart menitan. Kalau Project pribadi nggak pakai chart menitan, kenapa? Karena chart menitan itu likuiditasnya kurang, sehingga ketika kita menggunakan moving average ya, dia ada angka-angka yang memfaktor moving average tersebut, sehingga nggak relevan gitu untuk digunakan, kecuali kita bicara market luar yang liquid sampai 1 menit ya. Kalau kita bicara future, kita bicara forex, itu bicara saham-saham asing yang value transfernya tinggi, itu bisa sampai 1 menit liquid gitu. Nah, kalau kita bicara saham di Indonesia, kalau Project lebih sering menggunakan yang namanya tick chart ya. Ini sering Project gembor-gemborin karena memang andalannya Project. Jadi tick chart ini adalah metode untuk teman-teman mencari arah ya. Karena kan tetap ya, yang namanya kita investasi saham itu faktor yang pertama kali kita identifikasi adalah tren ya. Jadi kalau kita bicara teknikal ya, faktor utama yang kita identifikasi adalah tren. Nah, kalau kita bicara tren following tadi, gimana sih cara kita identifikasi tren? Kita menggunakan MA. Kalau kita bicara intraday trading, gimana sih cara kita mengidentifikasi tren? Itu menggunakan tick chart ya. Kalau tick chart ini kita nggak bisa menggunakan MA ya, otomatis kita menggunakan klasikal. Klasik itu kita menggunakan yang namanya visual ya, kita melihat pergerakan harga sahamnya tersebut apakah sudah membentuk pola uptrend ya, dimana kalau kita bicara visual kita melihat pola low, high, higher low, higher high. Jadi ada pola tren terbentuk di sana gitu. Itu untuk intraday. Nah, untuk intraday ini berbeda dengan trend following. Kalau trend following kita menggunakan volume sebagai konfirmasinya. Kalau intraday kita bisa menggunakan metode-metode bid offer atau misalkan bandarmologi untuk identifikasi apakah volume mengkonfirmasi tren tersebut gitu. Oke, jadi berarti apa namanya tetap perlu kita juga ngerti support dan resist klasiknya juga ya, Project ya. Artinya di dalam intraday trading memang dan juga selain support resist itu didukung juga dengan membaca bid offer dengan baik ya, untuk supaya kita bisa exit dengan nyaman juga gitu ya. Nah, berarti bisa dibilang kalau misalnya untuk teman-teman nih yang mau coba untuk intraday trading itu bisa dibilang ini teknik yang cukup tinggi gitu ya, level yang lebih tinggi lagi daripada teman-teman yang beli dan disimpan untuk bertahun-tahun, betul nggak, Project? Nah, benar banget ya. Jadi kalau teman-teman pernah ikut kelasnya Project itu membuat leveling dari kelas tersebut ya. Jadi level pertama itu memang growth investing. Tadi Project sempat mention bahwa kita nabung, punya duit at any price, at any time. Ketika dapat gajian, beliin aja selama sahamnya cetak growth. Itu level pertama. Level keduanya mungkin teman-teman bisa, kalau dari segi fundamental, lebih ke investing ya. Jadi dari investing itu kan kita ngulik nih, oh seberapa cuan, seberapa potensi, seberapa ada corporate action dan segala macam yang menyebabkan revenue-nya naik. Itu investing. Level selanjutnya ketika teman-teman bicara trading ya, level pertamanya itu tadi trend following. Habis trend following lebih ke swing, karena kan kalau trend following kita harus benar-benar trennya terbentuk. Kalau swing kita bisa manfaatin per swingnya aja gitu, nggak harus sampai trennya habis. Nah, itu level berikutnya lagi kita day trading, kita cuma manfaatin euforia doang. Dan level terakhirnya itu intraday. Jadi memang harus melewati level-level tersebut baru teman-teman bisa lebih aman, lebih tenang untuk menghadapi market ya. Karena ketika kita bicara intraday,
Tadi Sui, kalau trend follow kita menggunakan volume untuk mengkonfirmasi trennya. Kalau intraday kita menggunakan bid offer, ya, karena susahnya di bid offer ini belum terjadi, ya. Bid offer itu kan masih ngantri, masih ini, ada juga nanti metodenya bisa power buy sell yang sudah terjadi. Jadi lebih presisi kita melihat seberapa demand tersebut mendukung kenaikan harga tersebut, gitu. Jadi memang ketika kita bicara intraday ini levelnya lebih sulit, gitu. Jadi saran project sih back to basic aja, simple simple tapi cuan. Dan ketika teman-teman menggunakan trend following pun, ketika kondisi kayak gini, ketika nggak ada saham yang trennya naik, ya udah nggak usah trading dulu, gitu. Hmm. Satu pertanyaan yang sebetulnya aku tanyain cuman karena penasaran aja. Project ngikutin juga nggak cara trading yang kita ngeliatin net foreign buy, net foreign sell gitu. Kalau sekarang kan mata kita bukan cuman brokernya yang ditutup, tapi juga foreign dan domestik juga ditutup. Apakah ini mempengaruhi cara project trading, apalagi intraday trading seperti yang project barusan mention? Oke, kalau untuk kita bisa sebut bandarmologi lah, ya, bandarmologi ala-ala lah. Kalau broker summary itu kan bandarmologi ala-ala, karena hanya Ya. di Indonesia ada hal tersebut. Di luar sana hanya ada apa namanya, market strength indicator namanya, ya. Kalau di Indonesia karena memang ada data tersebut, jadi banyak orang yang menggunakan hal tersebut sebagai acuan market strength indikatornya. Jadi apakah Project menggunakan, sebenarnya sih kalau foreign flow Project gunain hanya untuk IHSG. Hmm. Ya, kenapa? Karena IHSG kan kita memang secara nggak langsung sangat berkorelasi, ya. Karena kalau Project kan lebih ngelihatnya flow-nya. Bukan cuman oh, asing masuk Project beli, asing jual Project jual, nggak juga. Jadi Project lihat flow-nya, gimana flow asing tersebut korelasinya terhadap saham tersebut. Kayak contoh IHSG. IHSG itu korelasinya tinggi, ya, hampir sebentar. Yang project observasi di sini, korelasi kita terhadap foreign flow itu 0,8, hampir 1. Berarti itu sangat Wow. berkorelasi. Jadi ketika foreign flow terhadap IHSG kita sangat berkorelasi, berarti ketika memang IHSG kita belum mengalami inflow dari asing, kita masih akan terkoreksi, gitu. Hmm. Gitu. Jadi kalau bicara apakah foreign flow sangat berpengaruh terhadap transaksi project, lebih ke berpengaruh ke pemilihan, ya. Karena kan project juga harus bikin PR dalam artian, oh, kita harus analisa IHSG dulu, siapa aja yang berkorelasi sama IHSG, saham yang project pantau apakah berkorelasi terhadap IHSG, gitu. Dan sejenisnya. Jadi balik lagi, dibilang kepake banget nggak foreign flow sih, nggak terlalu, cuman kalau di IHSG sangat kepake, gitu. Oke. Nah, teman-teman ya, buat yang hari ini nonton, mungkin teman-teman banyak juga yang lagi pengen cobain gitu ya. Belum masuk tapi baru pengen belajar dulu, ya kan, trading simple tapi cuan, apa itu moving average, segala macam. Nah, sedikit iklan itu project ya, bentar ya. Kita ini di Boleh, boleh. Mau Ardika ngomong-ngomong, ini Bang. kita ini di Ardika ada satu fitur namanya chart ya. Kita pakai chart ini yang bukan delay, dalam arti kita real time chart. Jadi teman-teman yang mau coba belajar untuk cari tahu tadi EMA 7 lalu EMA 20 gitu ya, itu bisa langsung klik chart di RDK Sekuritas gitu ya, di web trading kami, ataupun lewat aplikasi. Di situ teman-teman bisa langsung gambar-gambar tuh, latihan gambar, latihan lihat bid offer dari chart dan bid offer yang atau order book yang disediakan di web trading maupun di aplikasi. Kalau kepo, langsung aja klik di bio kami ya, di profile kami, klik di kiri atas, itu bisa diklik. Terus habis itu ada link di bio. Nah, di situ teman-teman bisa kepoin ya, buka akun, nanti dibantu sama tim, dan pastinya kita bisa belajar trading simple tapi cuan. uh,
Project tadi kita ngobrolin terakhir itu tentang IHSG ya. Nah, menurut Project potensi IHSG di semester 2 atau di the rest of the year gitu ya, itu bagaimana? Apakah ada sektor-sektor yang perlu dihindarin atau justru kita perlu mulai mulai coba masuk gitu ya. Tadi Project sempat ngobrol tentang waskita gitu ya, dikit-dikit boleh ceritain deh kira-kira IHSG ke depannya bagaimana? Oke, kalau IHSG sih secara minor ya, kalau Project lihat secara minor sih besok sih harusnya hijau ya. Nice. Besok sih harusnya ada pantulan. Ya. Kenapa? Karena pertama kalau kita lihat dari candle, shadow bawahnya cukup panjang walaupun bentuk bodinya masih terlalu lebar. Kedua, memang Ya. ada, ini kalau Project bisa share ya, di Nah, sini ini nih yang ditunggu-tunggu. ada support juga yang menahan penurunan IHSG ya. Walaupun kalau kita bicara perbankan kan lagi pada breakdown, terutama Ya. BCA, cuman menurut proyeksi besok ada kesempatan buat sell on strength terlebih dahulu. Ya, sell on strength itu berarti teman-teman bisa misalkan, oh, project gue masih nyangkut nih belum sempat jualan, ya, BCA udah turun terlalu dalam. Nah, besok sih harusnya ada kesempatan untuk fight back buat sell on strength minimal yang misalkan rugi 5% bisa rugi cuma 3%. Namanya aja kan sell on strength gitu. Ya. Jadi kalau bicara komposit, besok sih ada potensi pantulan sesaat gitu. Cuman arahnya gimana nih sampai akhir tahun? Bro sih jujur lebih cenderung berharap IHSG sideways aja, nggak downtrend ya. Karena kalau misalkan IHSG downtrend kan berarti itu ada something terhadap ekonomi kita. Sedangkan kalau kita lihat dari ekonomi kita sih kita masih kuat-kuat aja walaupun yang terdampak banget sekarang itu dari minyak ya, subsidi minyak karena kan minyak lagi tinggi banget sama CPO nih. Sehingga memang belanja belanja rumah tangga tuh naik semua karena CPO-nya kan naik gitu. Jadi dibilang kuat sih masih kuat banget IHSG kita secara fundamental dan sebenarnya sih tinggal tunggu intervensi dari BI aja untuk naikin suku bunga harusnya sih perbankan kita bisa inflow lagi harusnya. Cuman kita lihat nanti nih. Karena yang kita takutin itu kan kita takutin terbesar adalah Amerika resesi ya. Cuman resesi kemarin itu seberapa impactful terhadap kita. So far sih memang sudah mulai terasa impact-nya karena Terasa. rupiah kita sudah mau break resisten nih. Resistennya itu sebentar, project cek dulu deh. Yang paling kerasa tuh pertama memang rupiah karena kan kalau kita bicara the Fed naikin suku bunga yang paling kerasa tuh rupiah. Rupiah kita tuh eh, resistennya itu kalau nggak salah 15.000. Sekarang udah mau 15.000. Dikit lagi 15.000. Berarti kan memang intervensi kita sudah mulai perlu intervensi nih ya untuk kondisi ini. Cuman terkadang kalau kita masih berharap komoditas masih naik ya sebenarnya ini hal yang baik ya karena kalau kita bicara ekspor kan ketika rupiah kita tinggi sih bagus gitu loh. Problemnya yang impor. Kalau impor kan berat nih, terutama kayak contoh minyak. Nah, makanya tadi Project mention kan minyak. Minyak kan kita masih impor nih. Terus harga minyaknya juga sudah melambung tinggi ya. Kemarin pertama udah naik. Nah, yang serem nih kalau pertalite naik nih. Kalau pertalite naik, otomatis kita bisa inflasinya bisa cukup tinggi nih. Karena kan inflasi terjadi kan bukan karena demand tinggi doang, tapi karena cost-nya juga tinggi gitu. Ya benar nih, resisten kita tuh kurang lebih di 15 ribuan. Jadi dampak dari ekonomi global tuh sudah mulai terasa ya. Paling tinggal tadi intervensi dari BI naikin suku bunga itu aja harapan Project. Jadi kalau Project sih berharap kalau misalkan memang BI cepat intervensi, harusnya sih ISG nggak break 6.500. Tapi kalaupun di break, bottomnya itu di 6.000. Nah, jadi Ya. siapin tuh. Kita udah tahu nih, kalau downtrend, targetnya 6.000, ESG bakal turun, berarti perbankan bakal turun semua. Saran Wah. Project sih, stay cash ya. Ketika perbankan udah turun dalam, ya kuncinya tadi BI udah mulai intervensi. Setelah takkan bank tadi bilang.
Ketika IHSG turun, mereka yang paling duluan turun. Ketika IHSG naik, mereka yang duluan naik gitu. Karena mereka erat kaitan dengan apa namanya intervensi suku bunga kita gitu. Oke, siap. Ada yang nanya nih dari Iqbal Yunus, komunitas gimana project? Nah, maksudnya mungkin komunitas seperti kayak batu bara, CTO kali ya. Kalau project sih bilang komoditas cuman ada rebound kecil ya, karena targetnya sih udah ketinggian. Mereka udah cukup lama naik ya. Kita dibilang apakah bakal naik lagi sih, menurut project sih kecil kemungkinan ya. Kayak Adaro itu udah breakdown trend. Adaro itu sudah downtrend ya. Yang masih bertahan itu PTBA sama sisa PTBA sama ITMG. PTBA juga udah diambang support, ITMG udah downtrend ya. Jadi menurut gue sih untuk komoditas nanti dulu ya. Paling kalau mau spekulatif itu komoditasnya minyak ya, Elsa, Medco itu yang menarik untuk dipantau kalau bicara komoditas ya. Karena kan minyaknya masih akan, menurut gue sih masih akan bertahan di atas 100. Jadi mereka sih masih menarik untuk komoditas itu doang sih. Kalau komoditas lain menurut gue sih nanti dulu, lebih baik beli bank ketimbang beli komoditas ya. Karena kalau komoditas ini sekalinya downtrend tuh wassalam. Mereka kalau turun tuh dalam banget. I see. Ya. Siap. Kita bicara resesi ya kayak ITMG itu kalau kita lihat 2008, 2015 itu harganya tuh di situ-situ aja gitu loh. Memang mereka tuh trading range-nya lebar banget. Cuman kalau kita bicara perbankan tuh 2008 harganya udah jauh banget kalau dibanding sekarang gitu loh. Jadi satu-satunya sektor yang nggak layak untuk investasi jangka panjang, benar-benar panjang itu pertambangan ya. Jadi pertambangan itu cuma value investing aja. Kalau memang udah targetnya udah tercapai, resistennya udah kepentok atau naiknya udah ketinggian, udah lupain ya, switch ke saham lain dulu. Karena balik lagi, sektor itu tuh sekalinya turun dalam banget, sekalian naik ya akselerasi cepet gitu. Dan sekarang timingnya menurut prediksi udah habis gitu. Jadi ya balik lagi, tadi Project bilang ada sektor konstruksi yang menarik ya. Ini project pribadi belum koleksi banyak ya, masih colek-colek doang, terutama sih waskita doang gitu. Oke, siap. Oke, jadi kita siap-siap untuk menghadapi ada kemungkinan penurunan yang lebih dalam untuk market Indonesia. Jadi sekali lagi teman-teman disarankan untuk stay cash ya, pegang cash lebih banyak dari biasanya. Artinya kalau misalnya udah ada saham yang udah hijau ya, udah cuan, boleh dijual dulu ya Project ya. Dijual dulu Benar untuk banget. tambahan modal dan akhirnya kita bisa koleksi saham-saham yang bagus ya, fundamentalnya bagus di harga yang murah. Apalagi tadi Project ngomong tentang perbankan yang kemungkinan Benar. akan kita bisa mulai koleksi juga gitu ya, BCA harganya di bawah 7.000 gitu ya. Kita bisa mulai cicil beli, tapi cicil beli itu kan perlu cash. Jadi teman-teman siapin cash untuk Benar. quarter selanjutnya di IHSG. Waduh, terima kasih banyak Project buat waktunya. Nggak berasa kita udah ngobrol selama 50-an menit nih. Ada satu kata-kata penutup atau pesan-pesan dari Project buat teman-teman yang nonton hari ini? Oke, pesan dari Project sih lebih ke psikologi ya. Ini Siap. Project ambil dari pengalaman Project mentoring beberapa teman-teman ya, karena kebanyakan teman-teman tuh yang psikologisnya kurang sulit untuk dibentuk itu adalah ketika mereka modalnya tuh nggak banyak-banyak banget. Ini bukan berarti Project bilang kalau teman-teman itu modalnya harus banyak baru bisa cuan, enggak. Cuman problemnya adalah investasi di pasar modal itu tujuan awalnya adalah trading di pasar modal itu adalah tujuan awalnya adalah investasi. Yang namanya investasi itu adalah menabung. Simpelnya sih nabung. Jadi kalau teman-teman mau psikologisnya mau bagus, start dari growth investing dulu ya. Growth investing itu maksudnya apa? Teman-teman nabung.
Ya, jadi setiap bulan tabung, setiap bulan tabung. Jadi jangan berpikir, oh gue punya duit 50 juta, gimana cara 50 juta jadi ratusan miliar? Nggak bisa, ya. Dan 50 juta memang teman-teman bisa naik karena apa namanya? Karena trading, tapi tetap teman-teman harus top up, top up, top up, top up perlahan-perlahan. Karena ketika teman-teman terlalu berpikir ya, terlalu berpikir spekulasi, oh gimana cara 50 juta jadi 1 miliar? Nah, itu yang membuat psikologis teman-teman rusak. Ya, jadi tetap harus berpikir, oke, okay, investasi itu minimal kita ngelawan suku bunga dulu, ya, sorry, ngelawan inflasi dulu. Sekarang inflasi 4%, kalau teman-teman apa namanya tumbuhnya hanya 2%, berarti ya mending di deposito, simpelnya gitu kan. Jadi makanya Project bilang nggak usah terlalu muluk-muluk di pasar modal, at least teman-teman bisa ngelawan inflasi dulu, ya baru teman-teman bisa memperbaiki psikologis gitu. Jadi jangan berpikir, oh gimana caranya 50 juta jadi 9, jangan. Ya jadi pelan-pelan, ditabung pelan-pelan, sembari belajar, langsung yang walaupun ilmunya sama, tapi cara mereka menyampaikan mungkin kurang baik. Gitu. Itu aja sih dari project. Baik, terima kasih banyak Bro Jack. Ada pesan dari Henny Kania. Terima kasih ilmunya, isinya daging semua. Iya, betul. Hari ini kita belajar banyak dari Bro Jack untuk ilmu simpel tapi cuan. Nah, kalau teman-teman nih yang mau cari tahu lebih lanjut tentang Bro Jack dan edukasi-edukasi yang Bro Jack kasih, bisa follow di mana Bro Jack? Ingatin sekali lagi. Kalau teman-teman pengen ikut terus live-nya Project juga ada regular live ya dari hari Selasa itu di IG-nya di Sahamologi ya, bukan di IG Project. IG di Sahamologi, di situ ada regular live, itu hari Selasa itu ngobrol saham. Teman-teman bisa tanya jawab di sana. Kalau hari Kamis nanti biasa Project ngundang Hidden Monster ya, karena kan lagi rame Hidden Monster. Jadi perlu dicari teman-teman yang memang punya ilmu tapi belum belum terlalu ke expose. Jadi hari Kamis itu lebih ke ngobrol-ngobrol sama narasumber. Hari Minggu ada weekly update market. Jadi nanti sedikit ada materi update-update tentang IHSG ke depan seperti apa gitu. Oke, thank you banget Bro Jack buat waktunya dan ilmu dari Bro Jack yang daging banget malam hari ini. Sampai ketemu lagi di collab-collab selanjutnya. Jadi selamat malam. Thank you. Salam cuan Bro Jack. Salam juga. Salam cuan teman-teman. Salam sehat semuanya. Selamat malam.